Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas 5 salah kaprah yang terjadi pada para peneliti, para sejarawan maupun masyarakat awam dalam mengkaji maupun berperspektif tentang Kesultanan Demak Bintara. Kesultanan Demak Bintara didirikan oleh Raden Fatah yang masih memiliki garis keturunan dari Prabu Brawijaya. Ada yang juga yang mengatakan sebagai Raja Majapahit akhir, disebut pula sebagai Kertawijaya. Karena salah kaprah ini pula, kesalahpahaman maupun salah yang kemudian dianggap sebagai lumrah benar, maka penelusuran, kajian dan pemahaman atas Kesultanan Demak Bintara itu mandek. Kalaupun dipaksakan terus, maka ia menjadi irasional. Yang pertama, masyarakat banyak awam publik itu gagal membedakan antara Kesultanan Demak dengan Kabupaten Demak hari ini. Masalahnya sederhana, membaca masa lalu dengan kesadaran hari ini. Kebetulan dalam sejarah kita menemukan catatan ada Kesultanan Demak. Hari ini faktanya di pesisir utara Pulau Jawa di sepanjang Delen Dendles ini, jadi setelah Semarang, antara Semarang dengan Kudus ada Kabupaten Demak. Nah, publik awam kemudian berasumsi bahwa ya Kesultanan Demak ya Kabupaten Demak itu. Nah, karena kondisi ini ternyata efeknya panjang ke depannya itu. Nanti salah satunya adalah penyebab kedua ketiga. Yang jelas Kesultanan Demak berbeda dengan Kabupaten Demak. Kesultanan Demak itu negara, negeri, eksis pasca Majapahit. Jadi wilayahnya itu hampir sama dengan Majapahit, kurang lebih, bisa lebih bisa kurang. Yang jelas beberapa pekerjaan rumah Majapahit yang belum terselesaikan itu dihandle oleh Kesultanan Demak Bintara. Sehingga Kesultanan Demak Bintara itu beda dan bukan Kabupaten Demak. Karena Kesultanan Demak itu negara, Kabupaten Demak itu distrik yang wilayahnya tentu sangat sempit sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, awam karena kesalahan yang pertama tadi kemudian mengimajinasikan, memahami Kesultanan Demak itu sangat miskin sekali. Misalnya membayangkan kerajaan itu sesempit kabupaten. Nah, para peneliti ternyata sudah dibatasi ketika ingin mencari jejak Demak, itu hanya dibatasi di kabupaten itu. Kabupaten lagi disempitkan lagi hanya di sekitar Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak dipersempit lagi hanya di alun-alunnya. Akibatnya 6 penelitian yang saya koleksi ya, termasuk Badan Koordinator Survei Pertanahan Nasional, itu menyimpulkan tidak ditemukan bongkahan sisa material yang bisa didudukan sebagai bekas keraton atau istananya Raja-Raja Demak Bintara. Dan itu pencariannya sudah dibatasi lagi di alun-alun atau di sekitaran Masjid Agung Demak yang sekarang. Ini kan persoalannya karena membayangkan Kesultanan Demak itu sangat sempit sekali. Kenapa tidak berpikir bahwa wilayah atau sebaran jejak Demak itu bisa dimungkinkan di mana-mana? Karena dia negara, relasinya juga banyak. Kenapa itu tidak terpikirkan? Nah, ini kesalahan kedua. Nah, akibatnya karena tidak ditemukan, maka para peneliti itu kemudian membuat argumentasi filosofis. Misalnya, Raja Demak diduga tidak punya istana. Istananya sangat sederhana, terbuat dari kayu dan bambu. Ini fatal sekali karena membayangkan Kesultanan Demak miskin sekali. Padahal faktanya Kesultanan Demak sangat besar. Sparring partnernya saja, lawannya itu bangsa-bangsa besar, pihak yang memiliki kekuatan besar. Tidak mungkin pihak yang besar dilawan oleh pihak yang kecil. Itu bunuh diri. Padahal Demak mengontrol Portugis di Malaka itu beberapa kali. Ini kesalahan kedua, yaitu membayangkan Kesultanan Demak itu miskin secara material.
wilayahnya sempit, kemudian simpanan amunisinya juga sempit. Padahal yang namanya kerajaan itu kan ada sentono dalam, ada kerabat istana, ada pasukan, ada logistik. Ini awam gagal memahami ini. Salahnya para penelitinya ikut gagal. Itu yang kedua. Yang ketiga, Kesultanan Demak dibayangkan miskin prestasi, sehingga kabar yang berkembang di masyarakat adalah konflik internal seperti digambarkan dalam kesenian-kesenian tradisional kayak ketoprak. Hanya bertengkar adik, kakak, anak, orang tua, sepupu dengan sepupu dan seterusnya, miskin prestasi. Padahal Demak memiliki jaringan hubungan diplomasi antara Demak dengan koleganya. Demak itu hadir hampir di wilayah Nusantara ketika pusat-pusat kekuasaan saat itu membutuhkan. Ini tidak disadari. Jadi kalau yang kedua adalah miskin secara materi, yang ketiga ini dikabarkan miskin tanpa prestasi. Jejak yang kentara salah satunya adalah hadir di Kerajaan Banjar, hari ini di Kalimantan, di Pasai, masih berkirim surat meminta bantuan, kemudian mengontrol Malaka ketika kontak fisik dengan Portugis, kemudian juga berkoordinasi dengan para wali sampai sebarannya itu hingga Lombok, belum Ternate, Tidore, Banten, Cirebon, termasuk juga dengan Makassar. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, Kesultanan Demak diberitakan terputus dan tidak memiliki hubungan dengan kolega-koleganya, negara sahabatnya. Ini masih ada hubungannya dengan yang ketiga tadi. Padahal jejak suratnya, kemudian ingatan masyarakat Ternate Tidore terhadap Raja Demak yang gagah, yang pasukannya adalah pasukan pilih tanding, itu tercatat. Tapi para pengkaji Demak sendiri gagal mendeskripsikan ini, tetapi lebih menggambarkan Demak sebagai kerajaan kecil yang terputus, bahkan dibayangkan sebagai kabupaten. Ini tentu memprihatinkan. Kesalahan para pengkaji dan masyarakat dalam memahami Demak yang keempat, yang kelima adalah jangan lupa bahwa Kesultanan Demak didirikan bersama-sama. Jadi raja pertamanya Sultan Fatah bersama-sama dengan para wali. Tentu para wali ajarannya, karakternya akan secara dominan bisa ditemui dalam kebijakannya dan dalam tatanannya. Ini juga gagal dipahami, sehingga Demak dikabarkan sebagai pecundang, amoral, bahkan dikabarkan sebagai pribadi-pribadi yang tidak punya unggah-ungguh. Fakta yang benar adalah Demak berdiri bersama dengan inisiasi para wali, satu pribadi yang memiliki reputasi kesarjanaan dalam Islam yang bisa dipertanggungjawabkan, yang levelnya di atas ulama dan di atasnya lagi para kiai. Jadi ada ahli Islam, ada ulama, ini para wali yang kompetensinya itu jam'u bainadz dzahir wal batin, tidak hanya yang harfiah yang nampak, tapi juga di balik yang nampak juga bisa terdeteksi oleh figur-figur ini. Nah, karena salah kaprah ini, yaitu gagalnya memahami Kesultanan Demak dan membedakannya dengan Kabupaten Demak, kemudian miskin materi juga miskin prestasi, kemudian dikabarkan terputus dari relasinya dan pengaruh para wali, maka pencarian jejak Demak memiliki atau menemui jalan buntu. 5 hal ini perlu diperhatikan untuk bisa mengenali prestasi, sebaran, dan karakter Kesultanan Demak. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.